Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam, para alim ulama, pengurus masjid, tokoh masyarakat, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat, yang insyaallah keberadaan kita di rumah Allah hanya semata-mata mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita duduk kembali dalam satu majelis yang mulia, majelis yang sangat besar, yaitu majelis zikrullah, majelis ta'lim, majelis yang dikerumuni oleh para malaikat di tempat yang terbaik, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di rumahnya orang-orang bertakwa, tempat mensucikan diri, tempat membersihkan jiwa. Maka insya Allah sabarnya kita sesaat di majelis yang mulia ini akan mendatangkan banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, baik di dunia yang sementara sampai di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pagi hari ini kita akan bicara mengenai makan dan minum. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis bab makan dan minum ini bukan hanya satu bab, bahkan beberapa bab beliau tulis mengenai makan dan minum. Dari bab 100 sampai 116 bicara mengenai makan, bicara mengenai minum. Bagaimana seharusnya kita makan, apa yang kita baca saat kita makan, apa yang diperoleh oleh orang-orang yang makan dengan doa dan adab yang benar. Kenapa Al-Imam An-Nawawi menulis bab makan dan minum ini sampai detail? Beberapa bab beliau tulis. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya seseorang itu makan dan minum dengan cara yang benar. Menunjukkan bagaimana besarnya keuntungan seseorang ketika dia makan dan minum dengan cara yang benar. Dan bagaimana kerugian seseorang ketika dia makan dan minum dengan cara yang tidak benar. Berapa banyak seseorang yang faham dan pandai, dia tahu bagaimana makan dan minumnya menghasilkan pahala dan ampunan dari Allah, sehingga ketika dia makan, dia membaca doa. Ketika dia makan, dia menggunakan adab yang benar.
Sehingga gerakan-gerakan yang digunakan saat dia makan, waktu yang terpakai saat dia makan, menghasilkan pahala dan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jangan kita anggap enteng. Karena hidup kita ini sebagian besar kita gunakan untuk makan. Hidup kita ini sebagian besar kita gunakan untuk tidur. Hidup kita ini sebagian besar kita gunakan untuk beraktivitas. Kalau itu semua tidak bernilai ibadah, alangkah sia-sianya kehidupan kita. Maka makan dan minum ini harus benar. Dan kita harus berlatih. Kita harus belajar. Bagaimana makan dan minum kita ini bernilai ibadah dan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan antara makan dan minumnya manusia dan makan dan minumnya binatang adalah dalam doa dan adab. Doa dan cara makannya. Yang membedakan makannya orang Islam dan makannya orang kafir adalah adab dan doanya. Maka kita dianjurkan ketika makan dan minum membaca doa. Kita mulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selesai makan kita membaca Alhamdulillah. Dikatakan di dalam hadis, man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi ad'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang makan makanan halal, membaca doa di awalnya dan di akhirnya dia mengucapkan membaca doa tadi, alhamdulillahilladzi ad'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Coba bayangkan. Begitu beruntungnya orang tersebut. Dia makan, dia merasakan lezatnya makanan, perutnya kenyang, badannya sehat. Setelah makan, dosanya diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya doa dan adab dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita berkumpul dengan istri, mendapatkan kenikmatan, dan saat itu bernilai ibadah dan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia saat berkumpul dengan istrinya membaca doa dan menggunakan adab yang benar. Dia masuk ke dalam WC, tempatnya setan, buang kotoran. Tapi dia membaca doa. Ketika masuk, dia langkahkan kaki kiri dan dia membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dia berada di dalam toilet dengan adab, dengan cara yang disunahkan Nabi SAW. Keluar kaki kanan, membaca doa ghufranaka. Maka dia mendapatkan pahala dan mendapat ampunan daripada Allah. Itulah pentingnya doa dan adab dalam setiap aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka kita harus belajar, kita harus tahu, termasuk cara makan dan minum. Kalau seseorang itu makan dan dia tidak membaca doa, maka setan akan ikut makan bersama dia. Setan ikut makan bersama dia. Sering dalam kehidupan kita menyaksikan orang yang susah sekali dinasehatin. Susah sekali diingatkan. Bandelnya berterusan. Sulit mendapatkan hidayah. Salah satu sebabnya adalah karena ketika dia makan, dia bersama setan. Ketika dia makan, setan berkumpul dengannya di dalam makanan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak membaca doa ketika makan.
Ini salah satu penyebab orang sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di dalam hadis, sammillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminika, dan makanlah kamu dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah yang terdekat dengan kamu. Menyebut nama Allah ini mengusir setan. Menyebut nama Allah mendatangkan keberkahan dalam makanan tersebut. Maka biasakan ketika kita makan, kita membaca bismillah. Suatu hari Nabi SAW melihat seseorang yang makan tidak baca bismillah, tidak membaca doa. Dia makan, dia makan, dia makan, dia makan, sampai sisa suapan yang terakhir. Ketika sampai di suapan yang terakhir, baru dia makan suapan terakhir itu, dan dia membaca bismillah saat itu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bacalah bismillah ketika kamu makan. Fa in nasiya ayyadhkur ismallah fi awwalihi. Kalau dia lupa membaca nama Allah di awal makan, falyakul, hendaklah dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awal dan di akhir. Maka ketika di suapan terakhir orang itu membaca bismillah, maka setan memuntahkan apa-apa yang ada di dalam perutnya. Yang tadinya setan tersebut ikut makan bersama dia. Karena apa? Karena dia tidak baca bismillah. Karena dia tidak membaca doa. Tapi di penghujung makan dia membaca doa, setan memuntahkan apa-apa yang ada diisi perutnya. Itulah pentingnya kita orang Islam membaca doa dan menjaga adab. Dan ini tidak mudah. Ini tidak gampang. Kalau kita tidak terbiasa, maka banyak terlewat hal-hal penting dalam kehidupan kita. Maka membiasakan diri untuk membaca doa, membiasakan diri menggunakan adab-adab yang benar, ini perlu latihan. Bukan datang begitu saja, perlu latihan, perlu kebiasaan, perlu teguran-teguran. Terutama anak-anak kita yang ada bersama kita, yang hidup di bawah pengawasan kita, harus selalu kita ingatkan. Ketika masuk rumah, ucapkan salam. Ketika makan, baca bismillah. Diceritakan di dalam hadis, ketika seseorang itu masuk ke dalam rumah dan dia mengucapkan salam, kemudian dia makan membaca doa, maka pada saat itu setan berteriak. Setan mengatakan, la nudrikul asya'a wa la mabita hadhil lailah. Celaka kita, wahai pasukan setan. Kita tidak dapat makan dan tidak dapat tempat tinggal di rumah ini. Kenapa? Karena penghuni rumahnya ketika masuk ucapkan salam. Baik di rumah itu ada orang ataupun tidak ada orang, ucapkan salam. Dan ketika orang itu makan, dia membaca doa. Maka setannya tidak dapat tempat tinggal dan tidak dapat jamuan makan bersama keluarga itu. Karena keluarga itu faham, keluarga itu ngaji, keluarga itu pinter, keluarga itu tidak mau terlepas pahala dan ampunan. Dia masuk mengucapkan salam, makan, membaca doa, maka setannya kabur. Tapi lain ceritanya ketika seseorang masuk rumah nyelonong saja. Kenapa? Karena kebiasaan. Kok jadi terbiasa? Karena tidak diingatkan, karena tidak paham, karena tidak ngerti. Dia masuk tanpa salam. Ketika makan pun dia tidak membaca doa. Maka setan pada saat itu bersorak-sorak. Setan yang ada di dalam rumah ngundang setan-setan yang ada di luar rumah untuk masuk ke rumah itu. Apa kata setan? Adraknal asya'a wal mabita hadhil lailah.
hei pasukan setan, datang kemari. Kita dapat tempat tinggal dan jamuan makan malam di rumah ini. Kenapa? Karena penghuni rumahnya masuk rumah tidak membaca salam, dan penghuni rumahnya makan tidak membaca doa. Maka doa dan adab, itulah yang membedakan antara kita orang Islam dan orang kafir. Itulah yang membedakan antara kita dan binatang. Orang Islam makan, orang non-Islam juga makan. Tapi ada yang membedakan antara mereka. Manusia makan, binatang juga makan. Tapi ada yang membedakan antara makannya manusia dan makannya binatang. Manusia itu kalau makan dia menggunakan tangan. Maka Nabi katakan samillah wa kul biyaminika. Sebutlah nama Allah dan makanlah kamu dengan tangan kananmu. Kalau binatang makannya dengan mulut. Makannya dengan mulut, tidak menggunakan tangan. Kita manusia makan menggunakan tangan. Maka ketika kita makan menggunakan mulut tanpa tangan, berarti kita menyerupai binatang dalam hal makan. Dan itu kadang-kadang dibiasakan oleh orang Islam. Ya. Seperti lomba makan kerupuk, tangannya diikat, mulutnya yang makan. Itu makan menyerupai binatang. Atau makan tangan kiri. Nah, itu juga dilarang di dalam Islam. La ya'kulu ahadukum bishimalihi wa la yashrab ahadukum bishimalihi fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Jangan sekali-kali ada di antara kamu orang Islam yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ini merupakan kebiasaan buruk yang kalau kita tidak berlatih sungguh-sungguh dan doa kepada Allah, dia akan berterusan bersama kita. Saya suatu hari pernah mengadakan program iktikaf selama beberapa hari. Maka ada orang bertanya kepada saya, kenapa Ustadz kok sampai sedemikian padatnya program iktikaf? Untuk apa? Tujuannya apa? Saya menjawab satu kepada dia, saya mau mengajarkan pada diri saya dan jamaah saya supaya terbiasa makan dengan tangan kanan. Maka dia kaget, loh kok makan dengan tangan kanan harus pakai program? Iya, karena ini sulit. Kalau nggak dibiasakan sulit. Pernah suatu hari kita mengundang pengurus-pengurus masjid, kita kumpulkan di satu masjid. Acara silaturahim. Kita saksikan di depan mata kita pada saat itu masih banyak yang minum menggunakan tangan kiri. Itu kita saksikan. Sekelas pengurus-pengurus masjid. Sekelas tokoh-tokoh Islam masih banyak yang minum menggunakan tangan kiri. Padahal itu jelas dilarang di dalam Islam. Maka ini perlu latihan. Ini perlu kesadaran. Dan kita harus membiasakan diri kita dengan istiqomah. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka makan kita bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi SAW melihat orang makan tangan kiri. Maka Nabi SAW katakan, kul biyaminika, makanlah kamu dengan tangan kanan kamu. Maka orang itu dengan sombongnya dia mengatakan la astati, saya nggak bisa. Padahal dia bisa. Padahal sesungguhnya dia bisa. Tapi karena dia sengaja untuk menghina Nabi, meremehkan Nabi,
dengan sombongnya dia mengatakan la astati, saya enggak bisa. Maka Nabi SAW katakan lastata'at, semoga kamu benar-benar enggak bisa. Akhirnya fasyallat yadahu, maka benar tangan kanannya sudah tidak bisa digunakan lagi oleh dia. Itu resikonya kita menghina sunnah. Kadang-kadang terdetik di dalam hati kita, ngapain sih ini? Urusan sepele kok dibahas? Itu kan urusan kecil. Kita dikasih tangan kanan, tangan kiri, bebaslah kita menggunakan mana yang kita mau. Di dalam Islam tidak seperti itu. Di dalam Islam diatur bagaimana sebaiknya kita menggunakan tangan kita dan bagaimana sebaiknya kita menggunakan tangan kiri kita. Maka insya Allah kalau kita makan membaca doa dan menggunakan adab yang disunnahkan oleh Nabi SAW, maka insya Allah makan kita akan bernilai ibadah dan kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dengan detail menceritakan kepada kita supaya kita faham adab makan dan minum. Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk urusan makan dan minum. Kalau itu tidak bernilai ibadah, alangkah ruginya kita. Maka adab makan dan minum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adab sebelum makan. Apa adab sebelum makan? Adab sebelum makan yang pertama ayyastatiba ta'amahu wa syarabahu bi ayyuhiddahuma minal halal at-tayyib khali min syawaibil haram wa syubhat. Hendaklah dia tahu bahwa makanan dan minuman yang akan dia makan dan akan dia minum betul-betul halal, jauh daripada sesuatu yang diharamkan Allah. Tidak boleh asal makan. Dia harus tahu apakah makanan yang saya makan ini betul-betul halal atau haram atau syubhat. Dia harus cari tahu sebelum dia makan. Karena ini kunci kesuksesan seseorang. Para nabi dan para rasul ketika diutus oleh Allah, sebelum diberikan umat kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka makan yang halal, makan yang baik. Dan badan seseorang yang tercampur dengan sesuatu yang haram, karena yang dimakan sesuatu yang haram, maka badan tersebut akan menjadi bagiannya neraka jahanam. Maka orang Islam hendaklah dia mencari tahu, berusaha semaksimal mungkin tahu bahwa makanan yang akan dia makan adalah makanan yang halal dan thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik daripada apa yang aku rezekikan kepada kamu. Halalan thayyiba, halal dan thayyib. Kalau halal kita tahu, makanan yang halal insya Allah kita tahu. Kalau yang thayyib itu yang bagaimana? Yang thayyib itu laisa bimustakhbasin wala mustakbarin. Makanan yang tidak kotor dan tidak membahayakan. Ada makanan yang dia halal tapi dia kotor, maka dia tidak thayyib. Ada makanan yang halal tapi untuk diri kita berbahaya, maka dia halal tapi tidak thayyib untuk kita. Maka kita diperintahkan makan makanan yang halal dan thayyib supaya bersih jiwa kita dan bersih badan kita. Inilah keindahan Islam yang mengajarkan kepada kita sebelum makan kita memilih makanan yang baik untuk kita, halal untuk kita. Yang kedua, ayanwi bi aklihi wa syurbihi takwiyatu ibadatillahi ta'ala. Hendaklah dia berniat makan dan minumnya untuk menyehatkan badannya, sehingga dengan kesehatan badannya dia mampu ibadah yang baik kepada Allah. Jadi orang Islam itu makan bukan hanya untuk kelezatan lisan saja, kelezatan lidah saja.
bukan. Tapi niatnya harus benar. Saya makan supaya badan saya sehat. Dan dengan kesehatan saya mampu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mubah yusabu bihusnin niyah. Maka sesuatu yang mubah akan berpahala karena niatnya benar. Kita makan atau tidak makan itu sesuatu yang mubah. Tetapi karena niatnya benar dapat pahala. Kan penting sekali kita memasang niat yang benar. Supaya gerak-gerik kita itu berpahala. Kenapa berpahala? Karena niatnya benar. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan manusia itu tergantung niatnya. Maka ketika kita makan, niatnya harus benar. Niat yang benar itu bagaimana dengan makanan yang kita makan, badan kita sehat, dan dengan kesehatan itu kita takwa kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Kita membantu agama Allah. Kita belajar firman-firman Allah. Kita mendatangi rumah Allah. Maka makan kita akan bernilai ibadah karena niatnya benar. Yang ketiga, sebelum makan ayaghsila yadayhi in kana bihima adha aw lam yata'akkad binadhafatihima. Hendaklah dia cuci kedua tangannya. Kalau tangannya kotor atau dia tidak yakin atas kebersihan tangannya. Kita cuci tangan, kedua tangannya dicuci dengan air yang mengalir supaya kotoran-kotoran itu hilang dari tangan, dari kedua tangan kita. Itu adab sebelum kita makan. Kemudian ayadha'a ta'amahu ala sufratin fawqal ardi. Hendaklah dia letakkan makanan itu di atas sufrah. Sufrah itu adalah alas makan. Kenapa kita disuruh meletakkan makanan di atas alas makan? Supaya ketika makanan itu jatuh tidak kotor. Karena dianjurkan oleh Nabi SAW, "Idza saqata luqmata ahadikum falyakhudha wal yumit wa yunaha minhul adha thumma akala wa la tada'ha li syaitan." Ketika makanan salah seorang di antara kamu jatuh, ambil, bersihkan, dan makanlah. Dan jangan kau sisakan makanan itu untuk setan. Dulu Nabi makannya roti, makannya kurma, makannya daging. Menggunakan suprah. Supaya apa? Supaya makanan itu tidak jatuh ke tanah. Dan tidak kita sisakan untuk makannya setan. Maka dianjurkan kita makan menggunakan alas makan. Ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, ayajlis mutawadi'an. Dia duduk makan dengan cara tawadhu. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. La akulu muttaki'an, kata Nabi. Aku tidak makan bersandar. Seperti raja-raja zaman dahulu, mereka kalau makan bersandar. Maka Nabi katakan, la akulu muttaki'an. Aku tidak makan bersandar. Innama ana abdun. Akulu kama ya'kulul abd. Wa ajlisu kama yajlisul abd. Aku adalah seorang hamba. Aku makan dengan cara makannya seorang hamba. Dan aku duduk dengan cara duduknya seorang hamba. Subhanallah. Begitu tawaduknya Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya bagaimana memiliki sifat tawaduk, menghambakan diri kepada Allah, menyingkirkan sifat-sifat sombong. Maka Nabi SAW lebih memilih makan di bawah. Ma akala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sakrajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan di atas sesuatu yang tinggi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan dengan bejana-bejana, mangkok-mangkok yang mewah-mewah seperti raja-raja dahulu.
Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk kita mangkok-mangkok dari emas, piring-piring dari emas, bejana-bejana dari emas untuk kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita makan dengan cara tawadhu, makan dengan cara sederhana. Itulah adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, ayyardha bil mawjud. Hendaklah orang itu ridho dengan apa yang ada. Wa alla ya'ibahu. Dan jangan sekali-kali dia mencela makanan. Di dalam hadis diceritakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ama qat in ishtahahu akala wa in karihahu taraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Kalau dia suka yang disuguhkan oleh istrinya dimakan. Kalau tidak suka ya ditinggal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari datang kepada istrinya bertanya, "Wahai istriku, ada makanan apa di rumah?" Maka istrinya mengatakan, "Tidak ada apa-apa kecuali cuka." Maka Nabi mengatakan, "Senikmat-nikmat lauk adalah cuka." Memang luar biasa akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidak pernah mencela makanan dan selalu menyenangkan hati orang yang menyuguhkan makanan kepadanya. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ama qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. In ishtahahu akala. Kalau dia suka dia makan, wa in karihahu taraka. Kalau Nabi tidak suka ya sudah, didiamkan. Tidak dipaksakan. Bukan berarti kita tidak boleh makan makanan yang enak, boleh. Nabi juga makan makanan yang enak. Daging kambing kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka makanan yang enak. Tetapi ketika makanan yang enak itu belum ada di depan kita, maka saat itu kita bersabar. Kita tidak mencela makanan, apalagi mencela yang menyuguhkan makanan kepada kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk supaya kita ridho dengan apa? Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridholah kamu dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, maka saat itu kau menjadi orang yang paling kaya. Untuk menjadi orang yang paling kaya di dunia ini apa? Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita miliki, alhamdulillah, kita ridho. Jangan kita melihat kekayaan orang kemudian kita berkejar-kejaran. Kita melihat kendaraannya orang, kita berkejar-kejaran. Kita lihat hartanya orang, kita berkejar-kejaran. Sehingga tidak ada sifat syukur di dalam hati kita. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridholah kamu dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, maka kau saat itu menjadi orang yang paling kaya. Maksud daripada ridho di sini bukan bermalas-malasan, menerima apa adanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu ingin merubah nasibnya. Kita berusaha, tetapi tidak boleh rakus, tidak boleh tamak, tidak boleh tidak bersyukur kepada Allah. Tetap kita harus memiliki sifat syukur dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka saat itu kita menjadi orang yang paling kaya. Yang ketujuh, adab-adab sebelum makan, ayakula ma'a ghairihi min daifin aw ahlin. Diusahakan kalau kita makan itu bersama-sama, berjamaah, dengan tamu, dengan keluarga. Karena makanan yang kita makan berjamaah itu adalah makanan yang mendapatkan keberkahan Allah secara khusus.
Beda dengan makanan yang kita makan sendiri-sendiri. Ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fih. Makanlah kamu bersama-sama dan Allah akan turunkan keberkahan dalam makanan tersebut. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dijuluki bapaknya tetamu. Kenapa? Karena dia selalu risau dengan datangnya tamu. Dia tidak suka makan sendiri. Dia panggil orang, dia ajak tamunya untuk makan bersama dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala suatu hari mengirim malaikat untuk menjadi tetamunya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena sukanya dia dengan tetamu. Begitu juga kita, biasakan makan dengan berjamaah. Kalau ada tetamu, kita duduk bersama tamu kita, makan bersama. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada tamu, kita makan dengan keluarga, dengan anak dan istri kita. Istami'u ala ta'amikum yubarik lakum fi. Makanlah kamu berjamaah bersama-sama, maka akan Allah datangkan keberkahan dalam makanan tersebut. Itu adab-adab yang perlu kita perhatikan sebelum kita makan. Sekarang adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika makan apa? Ayyabda bi bismillah. Hendaklah kita mulai makan dengan menyebut nama Allah. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala. Apabila salah seorang di antara kamu makan, hendaklah dia menyebut nama Allah. Fa in nasiya fi awwalihi, kalau dia lupa menyebut nama Allah di permulaan, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau dia lupa menyebut nama Allah di permulaan, hendaklah di ujung atau di tengah-tengahnya dia baca doa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yang kedua, ayakhtimahu bihamdillahi ta'ala. Selesai dia makan, dia membaca alhamdulillah. Ketika seseorang makan dengan doa dan disudahi dengan alhamdulillah, maka dosa orang tersebut diampuni oleh Allah. Man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang makan makanan halal dan dia membaca doa tadi, Allah berikan pahala dan Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Alangkah beruntungnya orang tersebut ketika dia makan dapat pahala dan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, adab ketika makan yang perlu diperhatikan oleh umat Islam, ayyakula bi salasati asabi' min yadihil yumna. Hendaklah dia makan dengan 3 jari dengan tangan kanannya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kita tidak rakus. Tidak rakus. Orang kalau rakus makannya suapannya besar-besar. Ya, Nabi SAW makan roti, makan kurma, makan daging. Jadi makanan itu memang bisa dimakan dengan menggunakan 3 jari. Jadi maksudnya bukan menggunakan 3 jarinya, tetapi jangan kita menunjukkan kerakusan ketika kita makan. Maka Nabi SAW tidak mengajarkan kepada ini umat doa makan kurma, doa makan roti. Tidak. Tapi yang diajarkan oleh Nabi adalah doa makan. Kenapa? Karena Nabi tahu nanti setelah beliau meninggal, generasi-generasi berikutnya akan muncul makanan-makanan dengan nama yang baru. Bukan hanya roti, bukan hanya kurma, tapi ada makanan-makanan yang lain yang memang tidak bisa dimakan dengan 3 jari. Maka bacaannya doa makan. Makan apapun yang halal, doanya sama. Seperti doa naik kendaraan juga begitu. Nabi naik onta, Nabi naik kuda, tapi Nabi tidak ajarkan doa naik onta, doa naik kuda. Tapi yang diajarkan oleh Nabi doa naik kendaraan. Kenapa? Karena nanti akan ada kendaraan-kendaraan selain onta dan kuda. Makan dengan pelan. Wa ayu saghirul luqmah. Hendaklah dia mengecilkan suapan.
Jangan suapannya besar-besar, menunjukkan bahwa orang tersebut rakus. Wa ayyujidal madgha. Dan hendaklah dia mengunyah makanan itu dengan lama. Kunyahan yang banyak. Supaya apa? Supaya halus, lembut makanan yang akan masuk ke perut kita sehingga dicerna dengan usus dengan mudah. Wa ya'kul mimma yalihi. Dan ketika kita makan dianjurkan oleh Nabi makan yang terdekat dengan kita. Itu juga menunjukkan adab. Orang itu nampak sifatnya ketika makan. Maka kalau kita ingin mencari mantu atau kalau kita ingin mencari kualitas seseorang, ajak dia makan. Karena ketika makan nampak sifat-sifat seseorang. Kalau orang itu makan menggunakan sifat yang diajarkan oleh Nabi, insya Allah sifat tersebut adalah sifatnya orang mulia. Wa ya'kul mimma yalihi, dia makan yang terdekat dengannya. Al-barakah fi wasati ta'am, fakulu min hafataihi wa la ta'kulu min wasatihi. Keberkahan makanan itu ada di tengah-tengah. Makanlah kamu dari tepinya. Jangan langsung kamu tubruk tengah-tengahnya. Supaya apa? Supaya semua orang mendapatkan keberkahan yang sama. Itu adab ketika kita makan. Yang keempat, ayal aqa asabi'ahu qabla mashiha bil mandil aw ghasliha bil ma'. Hendaklah dia memakan bekas-bekas makanan yang ada di tangannya. Mengulum, misalnya ada nasi, ada makanan yang nempel di tangan kita, kita habiskan. Kita bersihkan sebelum kita usap dengan tisu atau kita cuci dengan air. Qabla mashiha bil mandil aw ghasliha bil ma'. Hendaklah kau habiskan makanan yang menempel di jari-jari kamu sebelum kau usap dengan tisu atau kau cuci dengan air. Yang kelima, jangan dibiarkan makanan itu tersisa. Tapi makanan itu dihabiskan. Maka ketika kita mengambil makanan, porsinya harus kita perhitungkan. Supaya apa? Supaya tidak tersisa makanan tersebut. Karena menyisakan makanan berarti kita memberikan makanan untuk syaitan. Idza saqata luqmata ahadikum falyakhudha wa yunaha wal yumit minhul adha summa akala wala tada'ha lisyaitan. Ketika makan salah seorang di antara kamu dan makanan itu terjatuh, ambil, bersihkan dan kamu makan, dan jangan kau sisakan makanan itu untuk syaitan. Itu adab kita ketika kita makan. Yang keenam, alla yanfu fi ta'amil har wa ayyud'imahu hatta yabrud. Jangan kita bernapas atau meniup makanan yang panas. Makanan yang panas jangan kita tiup. Dan hendaklah kita makan makanan tersebut ketika sudah agak dingin. At-ta'amul barakah alladzi qad dhahaba fawruhu. Makanan yang berkah adalah makanan yang sudah hilang asapnya. Jangan makan ketika makanan itu terlalu panas. Dan tidak boleh kita meniup makanan dengan mulut kita. Termasuk ketika kita minum. Ketika kita minum, Nabi SAW melarang kita untuk bernapas ketika minum. Wal yatanaffas kharijal ina' salasan. Tapi hendaklah kita bernapas di luar gelas kita 3 kali. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. La yashrabu ahadukum syurbal ba'ir. Jangan salah seorang di antara kamu minum seperti minumnya unta. Unta itu bagaimana minumnya? Dia sekali tengguk banyak yang diminum tanpa henti. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk pelan-pelan ketika minum. Tidak minum seperti unta, sekali tenggak habis banyak.
tanpa bernapas. Itu berbahaya untuk kesehatan kita. Maka Nabi anjurkan wal yatanaffas kharijal ina salasan. Hendaklah dia bernapas di luar gelasnya 3 kali. Artinya apa? Pelan-pelan. Yang ketujuh, adab ketika makan ayajtaniba minasyiba'il mufrid. Hendaklah kita jauhkan diri kita dari terlampau kenyang. Terlampau kenyang, jauhkan. Sahabat-sahabat Nabi SAW mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta naju, wa idza akalna fala nashba. Kami adalah satu kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan ketika kami makan tidak terlalu kenyang. Kami adalah satu kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan ketika kami makan tidak terlalu kenyang. Karena terlalu kenyang saat makan dilarang di dalam Islam, dan itu bukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Abghadu wi'a'in 'indallah batnin muli'at minal halal. Wa kaifa minal haram? Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang selalu terisi dengan sesuatu yang halal. Bagaimana kalau perut itu diisi dengan yang haram? Artinya apa? Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang selalu kenyang tanpa merasakan lapar. Walaupun perut itu, tempat itu selalu diisi dengan yang halal. Lalu bagaimana kalau perut itu selalu kenyang dan diisi dengan sesuatu yang haram? Maka berpuasa, kadang kenyang, kadang lapar, itu merupakan perilaku Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi SAW. Didapati saat itu Nabi sholat dalam keadaan duduk. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Araka tusalli jalisan fama asabaka ya Rasulullah?" Aku melihat engkau sholat duduk, apa yang sedang menimpamu saat ini ya Rasulullah? Asabani al-ju' ya Umar. Saya saat ini sedang lapar sekali. Itu Nabi. Maka Umar pun menangis melihat keadaan kekasih Allah lapar, tidak punya sesuatu untuk mengisi perutnya. Maka Umar menangis. Melihat tangisan Umar, maka Nabi SAW katakan, "Ya Umar la tabki." Wahai Umar, tidak perlu kau menangis. Jangan kau sedih wahai Umar. Fa inna shiddatal hisab yaumal qiyamah lan tusibul ja'i idza tasabahu fid darid dunya. Wahai Umar, ketahuilah bahwa kerasnya hisab di akhirat nanti tidak akan menimpa orang yang mau berlapar-lapar di dunia karena Allah. Inilah maksud daripada hadis tadi. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang selalu kenyang dengan sesuatu yang halal. Bagaimana kalau dia diisi dengan yang haram? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita makan tidak terlalu kenyang. Kenapa? Fasulusun lit ta'am, wasulusun lis syarab, wasulusun lil hawa. Karena sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Jangan semuanya diisi dengan makanan. Yang ke-8, adab ketika kita makan, supaya makan kita berpahala dan menjadi ampunan, alla yabda bitanawulit ta'am awis syarab wa fil majlis man huwa aula minhu. Kalau kita berada di dalam majlis bersama-sama, jangan kita mulai dahulu makan kita, sedangkan orang yang dituakan belum makan. Itu merupakan adab, itu merupakan cara yang baik yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ada orang tua kita, ada tokoh, ada ulama, ada imam, kita utamakan. Jangan kita mulai sebelum mereka terlebih dahulu, kecuali
mereka yang mempersilahkan untuk dimulai terlebih dahulu. Kabbiril qaum, kata Nabi, dahulukan orang-orang tua, dahulukan orang-orang tua. Itulah adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang ke-9, alla yanzur ila rufaqaihi asna al-akl wa alla yuraqibuhum. Nah, kalau kita makan bersama-sama, jangan kita lihat suapannya orang, kita perhatikan satu-satu suapannya orang. Nanti orang yang makan bersama kita jadi malu. Seakan-akan saat dia makan kok dikoreksi, diteliti sebesar mana suapan yang dia makan. Jangan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Yang ke-10, alla yaf'al ma yastaqdiruhun nas adatan. Ketika kita makan bersama, jangan kita mengeluarkan suara atau membuat gerakan-gerakan yang menjijikkan sehingga teman makan kita jadi terganggu dengan cara makan kita yang jorok. Ya. Tidak perlu saya bahas, kita semua sudah tahu, saat kita makan jangan mengeluarkan suara-suara yang menjijikkan. Jangan melakukan sesuatu yang membuat orang jadi jijik. Dan dia berat untuk menegur kita. Karena mungkin dia teman kita, sahabat kita, maka kita harus paham. Jangan kita mengeluarkan suara ataupun melakukan gerakan-gerakan yang menjijikkan. Yang ke-11, ayyakuna aklahu ma'al fakir qa'iman 'alal isar. Kalau bisa kita ini mengundang orang miskin makan bersama kita. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini sifat sahabat. Mendahulukan saudaranya walaupun dirinya dalam keadaan membutuhkan. Mengundang makan, memberi makan orang-orang miskin. Itu merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dengan amalan tersebut turun ayat Al-Qur'an memuji perilaku para sahabat. Wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela mendahulukan kepentingan saudaranya walaupun dirinya dalam keadaan membutuhkan. Mungkin kita berat untuk melakukan ini, tapi kita harus tahu bahwa amalan itu nilainya sangat tinggi. Sehingga dengan amalan sahabat tersebut turun ayat Al-Quran memuji perilaku mereka. Nabi SAW bertanya, siapa yang siap menjamu tetamuku malam hari ini? Karena di rumah Nabi pada saat itu tidak ada apa-apa. Ada sahabat yang mengatakan, saya ya Rasulullah. Setelah dia pulang ke rumahnya, tanya kepada istrinya, ternyata di rumahnya juga tidak ada apa-apa. Cukup makanan sedikit untuk anak-anaknya saja. Maka dia katakan, wahai istriku, tidurkan anak-anak kita dan siapkan makanan sedikit itu untuk tetamu kita. Maka benar, ditidurkan anak-anaknya, makanan yang sedikit khusus untuk tetamunya. Dan dia katakan kepada istrinya, ketika kita mulai makan bersama dia, matikan lampunya. Supaya saya tidak ikut makan karena makanannya sedikit, tapi dia tidak tahu kalau saya tidak ikut makan. Supaya yang kenyang tamunya saja. Amalan ini membanggakan Allah Subhanahu wa taala, membanggakan Nabi SAW. Turun ayat Al-Qur'an, wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela mendahulukan kepentingannya untuk kepedulian sesama manusia. Masya Allah, dipuji langsung oleh ayat Al-Qur'an atas perilaku orang yang mulia tadi. Inilah adab-adab ketika kita makan. Terakhir sedikit lagi. Sekarang adab setelah makan. Tadi adab sebelum makan, adab ketika makan, sedikit lagi adab setelah makan. Yumsik al-akal qabla syaba'. Adab setelah makan, kita tahan diri kita sebelum terlalu kenyang, hentikan makanan tersebut. Ya, kemudian ayyuhalal asnanahu wa yatamatmada tatiban li fammihi. Idh bihi yadhkurullah ta'ala wa yukhadib al-ikhwan. Kalau kita makan, selesai makan bersihkan mulut kita. Boleh dengan sikat gigi,
boleh dengan kita kumur-kumur. Kenapa? Karena lisan kita ini kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, membaca firman Allah, dan mulut kita ini kita gunakan untuk berbicara kepada manusia. Maka menjaga kebersihan mulut ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, setelah kita makan baca alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Allah berikan pahala saat kita makan dan Allah datangkan ampunan untuk dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم الضعفاء والمساكين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته